Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel teman-teman tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, informasi guru dan tunjangan, dan tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi lagi sebuah informasi yang sangat penting menurut saya, yaitu adalah penuhi 6 syarat ini maka guru honorer akan masuk nominasi penerima dua jenis tunjangan dari Kemendikbud. Guru honorer dapat 2 tunjangan. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya itu ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar nantinya teman-teman guru honorer itu bisa masuk nominasi 2 jenis tunjangan resmi dari pihak Kemendikbud. Nah, tunjangan apa itu kira-kira? Tunjangan yang pertama itu adalah tunjangan profesi guru non PNS, dan yang kedua adalah tunjangan khusus guru non PNS. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke 6 syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer agar bisa mendapatkan 2 jenis tunjangan dari Kemendikbud. Yang pertama itu adalah teman-teman harus berijazah S1. Bagi teman-teman guru honorer yang ingin mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus, itu wajib berijazah S1. Karena kenapa? Salah satu prasyarat mengikuti PPG agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru dan bisa mendapatkan tunjangan khusus itu adalah seorang guru honorer harus minimal berijazah S1. Nah, bagaimana kalau tidak berijazah S1? Jika teman-teman tidak berijazah S1, maka teman-teman itu tidak bisa mengikuti PPG, yang secara otomatis itu teman-teman tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Begitu juga jika teman-teman tidak berijazah S1, maka teman-teman akan terbentur juga untuk diajukan sebagai penerima tunjangan khusus. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kita lihat buktinya, kita coba lihat buktinya di info GTK teman-teman yang sudah valid yang berstatus sebagai non PNS. Nah, di sini teman-teman diperhatikan, ini adalah info GTK, penarikan datanya itu adalah tanggal 26 April hari Senin 2021. Nah, sekarang kita lihat di sini posisinya sudah status validasi tunjangan profesi valid ya. Sudah terbit SKTP. Nah, di sini kita perhatikan data. Di sini kita cari ijazah terakhirnya. Nah, di sini poin 10 ijazah terakhir 10.1, nama ijazah terakhir S1. Di samping kanannya, keterangan di sebelah kanan itu adalah ijazah terakhir yang tercatat pada riwayat pendidikan formal pada Dapodik. Nah, karena ijazah terakhirnya sudah S1 dan sudah linier, maka secara otomatis guru honorer ini berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Karena dia berijazah S1, maka di poin 15 total jam mengajar linier dan tugas tambahannya ini linier 24 jam karena sudah terbit SKTP teman-teman ya. Sudah sertifikasi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini perlu teman-teman pahami bahwa di poin berapa itu di info GTK, di poin 10 itu nama ijazah terakhir yang terbaca adalah S1. Ijazah terakhir yang tercatat pada riwayat pendidikan formal pada Dapodik. Nah, jadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang guru honorer itu harus berijazah S1 jika ingin diajukan agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah lihat buktinya tadi terkoneksi di server GTK bahwa seorang guru honorer itu dan bahkan guru PNS juga itu wajib berijazah S1 agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru dan bisa mendapatkan tunjangan khusus juga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di syarat wajib kedua. Agar teman-teman guru bisa mendapatkan 2 jenis tunjangan dari Kemendikbud ya, seperti itu. Yang kedua itu adalah teman-teman guru honorer wajib memiliki NUPTK. Nah, bagaimana seandainya jika teman-teman tidak memiliki NUPTK? Maka itu sangat berbahaya teman-teman ya. Boleh saya katakan itu sangat berbahaya bagi karir teman-teman guru honorer jika teman-teman guru honorer ini belum memiliki NUPTK. Kenapa? Karena NUPTK itu adalah salah satu identitas guru yang terkoneksi langsung di dashboard GTK dan menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk dicairkan aneka tunjangan yang didapatkan oleh teman-teman guru honorer. Entah itu tunjangan profesi guru ataupun tunjangan khusus. Jadi khusus 2 tunjangan yang kita bahas secara syaratnya di sini itu mewajibkan seorang guru honorer itu wajib memiliki NUPTK, yaitu tunjangan profesi guru dan tentunya tunjangan khusus. Nah, coba kita lihat di info GTK lagi teman-teman.
Nah, perhatikan teman-teman ya, di info GTK guru honorer ini, daftar NUPTK-nya ini bahkan ada di nomor 2 atau poin 2. Di sini muncul keterangan NUPTK valid. Data NUPTK ditemukan pada arsip NUPTK. Saking pentingnya ini NUPTK teman-teman, maka di data individu guru honorer itu berada di peringkat kedua setelah update terakhir berada di peringkat 1. Jadi saking pentingnya itu NUPTK, maka dia berada di peringkat 1, peringkat 2. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Di sini di status data kelulusan sertifikasi pendidik alias penerima tunjangan profesi guru. Nah, coba diperhatikan di poin 3 teman-teman. Di poin 3 itu ada NUPTK. Jadi, seorang guru bisa mendapatkan tunjangan profesi guru jika NUPTK-nya valid. Coba diperhatikan di keterangan. Di sini keterangannya NUPTK valid. Jadi, bagi teman-teman guru honorer yang belum menerima NUPTK itu, belum mendapatkan NUPTK, itu tidak bisa diajukan tunjangan profesinya. Nah, dan bahkan tidak bisa mengikuti PPG, termasuk juga tunjangan khusus teman-teman ya. Tunjangan khusus itu juga membutuhkan salah satu persyaratan yaitu NUPTK. Seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi NUPTK adalah syarat kedua untuk masuk nominasi sebagai penerima tunjangan khusus dan tunjangan profesi guru. Sekarang kita lanjut ke syarat yang ketiga. Nah, ini dia. Syarat yang ketiga adalah teman-teman wajib terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi, seorang guru honorer berada di naungan Kemendikbud itu wajib terdaftar di aplikasi Dapodik. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak terdaftar di aplikasi Dapodik, maka teman-teman itu tidak akan mendapatkan database yang masuk di server Kemendikbud yang nantinya menjadi acuan pihak Kemendikbud untuk mengajukan nama teman-teman sebagai calon peserta PPG ataupun calon penerima tunjangan profesi dan calon penerima tunjangan khusus. Karena semua guru honorer yang mendapatkan atau masuk nominasi sebagai calon penerima tunjangan khusus dan calon penerima tunjangan profesi, itu databasenya itu ditarik dari aplikasi Dapodik atau minimal terdaftar di server Dapodik. Jadi persyaratan mutlak agar teman-teman bisa masuk nominasi penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus itu wajib minimal terdaftar dulu di aplikasi Dapodik. Minimal teman-teman terdaftarlah di aplikasi Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut di syarat berikutnya. Nah, syarat berikutnya untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus itu adalah teman-teman guru harus memenuhi beban mengajar sebanyak 24 jam ya. Jadi beban mengajar bagi teman-teman guru honorer yang ingin namanya masuk sebagai calon penerima tunjangan khusus dan calon penerima tunjangan profesi guru, itu teman-teman guru honorer harus ingat bahwa beban mengajar itu wajib 24 jam ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nah, seperti di tampilan ini teman-teman ya, total mengajar 24 jam, jam linier 24 jam, total jam mengajar linier tambah tugas tambahan itu 24 jam. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin namanya masuk di nominasi penerima TPG dan TKG atau tunjangan khusus, teman-teman itu minimal memiliki beban mengajar 24 jam teman-teman ya. Memiliki beban mengajar 24 jam. Di sini ada rombongan belajar, berarti guru ini adalah guru kelas ya. Guru kelas ini berarti sudah memenuhi beban mengajar. Di sini di Dapodik ini sudah linier, Dapodik diakui linier 24 jam, diakui 24 jam. 24 jam. Di sini ada status normal seperti itu. Jadi ini sudah normal teman-teman. Jadi guru ini sudah memenuhi beban mengajar sebanyak 24 jam. Di validasi tunjangan profesi lagi kita coba lihat di poin kedua, di situ tertulis beban mengajar status centang hijau. Jam linier sudah mencukupi. Jadi sudah bisa dipastikan berdasarkan data di info GTK bahwa jam mengajar 24 jam itu menentukan teman-teman dibayarkan tunjangan profesinya. Dan juga itu berlaku untuk tunjangan khusus teman-teman ya. Itu berlaku untuk tunjangan khusus seperti itu. Ya, oke. Jadi teman-teman harus pahami ya bahwa jam mengajar itu menentukan tunjangan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mengajar di daerah khusus. Jadi bagi teman-teman guru honorer ini ada pengecualian. Mengajar di daerah khusus itu menjadi persyaratan mutlak bagi teman-teman guru honorer yang ingin masuk nominasi calon penerima
tunjangan khusus atau TKG sebesar 1,5 juta per bulan yang diterima 4,5 juta per triwulan. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengajar di daerah khusus yang telah ditetapkan oleh Kemendes, PDTT, dan Kemendikbud, itu teman-teman bisa masuk nominasi sebagai calon penerima tunjangan khusus. Dan ini tidak berlaku untuk tunjangan profesi ya. Ini hanya berlaku, syarat ini hanya berlaku untuk tunjangan khusus. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk syarat wajib berikutnya. Nah, ini. Kemudian syarat wajib berikutnya untuk mendapatkan tunjangan resmi dari Kemendikbud, yaitu tunjangan profesi guru, adalah teman-teman wajib memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik, itu belum bisa diajukan sebagai calon penerima TPG atau tunjangan profesi guru. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat pendidik? Teman-teman harus mengikuti dulu pretest PPG melalui SIM PKB. Nah, jika sudah selesai PPG dan lulus, barulah teman-teman bisa diberikan sertifikat pendidik yang nantinya teman-teman bisa masukkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi catatan, sertifikat pendidik ini bukan kategori untuk tunjangan khusus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kita tentang 6 syarat wajib yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer agar bisa masuk nominasi sebagai calon penerima tunjangan profesi guru dan calon penerima tunjangan khusus. Semoga video ini ada manfaatnya walaupun sedikit, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.